Anda kembali di News Siang, pemirsa. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, dicecar hakim saat ditanya soal kejadian di Magelang yang melatar belakangi pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, pemirsa, hakim menilai kesaksian Susi hasil rekayasa dan tidak masuk akal. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencecar Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo yang dihadirkan sebagai saksi terdakwa Barada Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Majelis Hakim mengorek keterangan Susi terkait peristiwa di rumah Magelang, Jawa Tengah yang disebut-sebut sebagai awal peristiwa dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo oleh Brigadir Yosua. Hakim menyebutkan banyak keterangan Susi yang tidak masuk akal. Logika saya, kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah nggak bertanya ada apa. Oke, mari kita naikkan ke atas, kita dudukan supaya yang bersangkutan bisa istirahat. Bukan bertanya atau berantem, melarang, kau nggak usah naik ke atas. Bukan seperti itu. Cerita kamu nggak masuk di akal. Paham? Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim juga mengorek informasi dari Susi soal hubungan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati terkait seberapa sering mantan Kadif Propam tersebut tinggal serumah dengan istrinya. Kesaksian Susi dinilai penting untuk membuka selubung kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun sayangnya, dalam persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer kali ini, kesaksian Susi menurut Majelis Hakim sering berubah-ubah. Majelis Hakim pun memperingatkan Susi terancam sanksi karena kesaksian palsu. Bahkan jaksa penuntut umum menuding, jangan-jangan semua kesaksian Susi sudah diatur sebelumnya. Ya, pemirsa, hakim mencecar asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Susi, dengan berbagai pertanyaan seputar kejadian di Magelang. Hakim sempat naik pitam karena saksi dinilai berbelit-belit dan terkesan berbohong. Ya bohong saudara ini. Pakai apa bawahannya? Ingat saya, ibu pakai kaos pendek, celana panjang kain. Pakai celana panjang kain. Siapa? Kapan saudara bisa meraba kalau tubuhnya kakinya dingin? Saya pegang ininya. Tadi Telapak katanya pegang kakinya. Telapak kakinya aja. Kenapa saudara tiba-tiba memegang telapak? Ya saya khawatir gitu kan. Emang di telapak saudara tahu apa? Kalau udah dipegang telapak tahu dari mana? Saya pegang gini, ibu kenapa? Bukan gini loh, kenapa saya bingung bertanya begitu? Karena saudara cepat sekali mengatakan tangan dan kakinya dingin. Tahu dari mana? Soalnya saya megang. Oke, setelah saudara peluk, Siap. apa yang disampaikan saudara Putri? Enggak ada. Tidak ada. Tadi saudara ngomong katanya Joshua nggak boleh naik. Ketahuan bohong saudara. Iya kan? Itu sesudah saya manggil-manggil om, tolong om. Tadi om, bilang gitu. katanya tidak ada. Sekarang ngomong sesudah. Iya saya manggil om tolong gitu. Tapi habis itu Om Kuat naik. Terus? Om Kuat naik, dia bertanya ke saya, "Sus, kenapa ibu?" gitu. Terus saya jawab, "Saya tidak tahu om, soalnya saya nemuin ibu udah kayak gini gitu, udah tergeletak di sini." Terus? Om Kuat juga megang badannya juga, kakinya. Ini kakinya dingin gitu Om Kuat. Terus? Ya habis itu nggak lama itu Om Joshua mau naik tapi dihalau sama Om Kuat. Kuat ini apa? Supir kan? Siap. Supir kan? Siap. Kok berani dia pegang tubuhnya majikannya? Masuk akal nggak? Megang kakinya. Lah iya megang kakinya, perkara megang apa tapi berani megang tubuhnya kan? Harusnya kalau dia memegang tubuhnya saudara Putri kemudian memapah ke kasur, itu masuk akal.
Hari ini sidang lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini akan mempertemukan keluarga almarhum Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sidang perkara terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang yakni pemeriksaan 12 saksi dari keluarga almarhum Yosua Huta Barat. Sidang kali ini akan menjadi momen penting karena akan mempertemukan keluarga almarhum Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dan sudah ada rekan kami Nadia Valerie di PN Jakarta Selatan. Ya Nadia, bagaimana jalannya persidangan pada siang hari ini Nadia? Ya, selamat siang Pram, Nabila dan juga pemirsa. Saat ini untuk persidangan dengan agenda pembuktian atau keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum masih berlangsung untuk terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, di mana dari total 12 orang saksi yang dihadirkan pada hari ini yang mendapatkan giliran pertama untuk menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut umum merupakan kedua orang tua dari almarhum Brigadir Yosua, yakni ayahnya Samuel Huta Barat dan juga ibu Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak. Namun tadi beberapa poin yang kami catat pertanyaan jaksa penuntut umum terhadap kedua orang tua Brigadir Yosua ini adalah terkait dengan bagaimana awal mula mereka mengetahui kematian anaknya dan juga bagaimana proses penyerahan jenazah Brigadir Yosua yang diterbangkan dari Jakarta ke kampung halamannya di Muaro Jambi. Di mana tadi menurut pengakuan dari ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, bahwa pada awal menerima jenazah dari anaknya ini memang sempat ada perdebatan dengan seorang komisaris besar polisi, Leonardo Simatupang, yang berasal dari Divpropam Polri yang pada saat itu hadir menyerahkan jenazah dari Brigadir Yosua, namun sempat melarang pihak keluarga untuk melihat ataupun membuka peti jenazah Brigadir Yosua dengan alasan jenazah sudah dilakukan visum dan juga sudah diawetkan menggunakan formalin. Tadi juga diceritakan oleh Samuel Huta Barat bahwa setelah melalui perdebatan panjang, pihak keluarga akhirnya diperbolehkan untuk melihat kondisi jenazah Brigadir Yosua, namun hanya diperbolehkan untuk membuka dari bagian atas hingga dada 2 kancing baju saja dengan alasan sudah diawetkan dengan formalin sehingga dikhawatirkan ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tadi juga Samuel Huta Barat menyampaikan poin penting lainnya bahwa pada saat setelah almarhum Brigadir Yosua ini dimakamkan juga hadir sejumlah anggota Polri lainnya yang disebutkan salah satunya merupakan Brigjen Hendra Kurniawan yang saat ini menjadi terdakwa kasus obstruction of justice, di mana Brigjen Hendra Kurniawan datang ke kediaman keluarga pada 11 Juli 2022 lalu setelah pemakaman Brigadir Yosua untuk menyampaikan kronologi terkait bagaimana meninggalnya Brigadir Yosua. Samuel Huta Barat menceritakan bahwa Brigjen Hendra Kurniawan kemudian menyampaikan berita terkait tembak-menembak antara Brigadir Yosua dan juga Barada Eliezer dan juga cerita palsu skenario yang diatur oleh Ferdi Sambo terkait pelecehan terhadap istrinya Putri Chandrawati. Samuel Huta Barat juga menyampaikan bahwa rombongan dari Brigjen Hendra Kurniawan ini kemudian datang ke rumah duka dan melakukan beberapa upaya seperti menutup gorden dan juga melarang pihak keluarga untuk melakukan dokumentasi berupa foto ataupun video terkait kedatangan anggota Polri tersebut. Ya, Nabila, Pram. Baik, Nadia. Terima kasih atas laporan Anda.